Dia menyakitimu, lakukan cara ini. Balas dendam terbaik adalah jangan menjadi seperti mereka. Filsuf Stoik. Cara terbaik untuk membalas dendam adalah dengan tidak menjadi seperti mereka yang memusuhi Anda. Pelajaran kuat ini mengingatkan kita bahwa seringkali tindakan orang yang ingin menyakiti kita dirancang dengan cermat untuk membuat kita kehilangan kendali dan memukul kita di tempat yang paling menyakitkan. Mereka ingin kita bertindak tanpa pikir panjang, menunjukkan kelemahan atau menurunkan diri kita ke level mereka. Namun, bagaimana jika kita memilih cara yang lebih cerdas? Cobalah membayangkan seorang petarung yang berpengalaman, bukannya merespons dengan cepat dan bermain sesuai dengan permainan lawan, tetapi memilih untuk tetap tenang, mengamati, dan memberikan respons yang bijak. Dia tahu bahwa pertarungan tidak akan dimenangkan dengan jumlah pukulan yang mendarat, tetapi dengan mempertahankan postur dan kendali, membuat lawannya frustrasi dengan perhitungan yang mendalam dan ketepatan. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita tidak memberikan perhatian pada serangan yang diterima, penyerang merasa frustasi karena menyadari bahwa upaya mereka tidak berguna ketika melawan seseorang yang kebal terhadap provokasi mereka. Inilah esensi dari Stoikisme. Fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, reaksi dan sikap kita, dan melepaskan apa yang di luar dari kendali kita. Dalam video ini kita akan membahas cara praktis untuk menanggapi orang yang menyakiti Anda berdasarkan prinsip-prinsip Stoikisme. Dengarkanlah dan bersiaplah untuk mengubah cara Anda menghadapi penghinaan dengan mengadopsi strategi yang efektif dan juga meningkatkan karakter Anda. Dengan mempraktikkan teknik-teknik ini, Anda tidak hanya membuat frustrasi mereka yang ingin menyakiti Anda, tetapi juga memperkuat diri Anda sendiri dengan setiap tantangan yang dihadapi. Mari kita mulai. Nomor 1. Abaikan mereka dan jangan bereaksi. Salah satu cara paling kuat untuk menanggapi orang yang menyakiti Anda adalah dengan mengabaikan mereka dan tidak bereaksi. Ketika Anda memilih untuk tidak menanggapi provokasi dan penghinaan, Anda menunjukkan kendali emosional dan keunggulan moral yang bisa membingungkan penyerang. Tindakan pengendalian diri ini menunjukkan bahwa Anda tidak membiarkan tindakan atau kata-kata orang lain memiliki kekuasaan atas emosi dan reaksi Anda. Mengabaikan seseorang yang telah menyakiti Anda adalah bentuk balas dendam yang efektif, karena menghilangkan kepuasan dari orang tersebut untuk melihat bahwa mereka telah mempengaruhi Anda. Seringkali orang yang menyakiti Anda mencari reaksi, berharap melihat dampak dari tindakan mereka. Dengan tidak bereaksi, Anda mengambil kekuatan itu dari mereka dan menjaga martabat Anda tetap utuh. Lebih dari itu, pendekatan ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip Stoicis yang menekankan fokus pada apa yang ada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang tidak. Anda tidak dapat mengendalikan perilaku orang lain, tetapi mengabaikan dan tidak bereaksi adalah cara untuk menegaskan kendali internal ini dan menjaga ketenangan pikiran Anda. Alih-alih terlibat dalam konfrontasi yang bisa meningkat dan menyebabkan lebih banyak rasa sakit, memilih untuk mengabaikan memungkinkan Anda untuk tetap fokus pada apa yang benar-benar penting dengan kesejahteraan dan pertumbuhan pribadi Anda. Tindakan tidak bereaksi ini bisa dianggap sebagai kemenangan tenang, di mana ketahanan dan kekuatan batin Anda lebih terlihat daripada kata-kata atau tindakan terburu-buru. Nomor 2. Tanggapi dengan kebaikan. Ini bisa menjadi salah satu cara paling efektif untuk menangani situasi. Menghadapi dengan kebaikan orang yang menyakiti Anda tidak hanya membingungkan penyerang, tetapi juga mengurangi dampak penghinaan. Dengan menunjukkan kedewasaan emosional, Anda bangkit di atas negativitas dan dendam, menunjukkan bahwa Anda tidak terpengaruh oleh emosi saat itu.
Ketika Anda menanggapi dengan kebaikan ini, bisa membuat orang yang menyakiti Anda berpikir kembali. Reaksi yang diharapkan biasanya adalah kemarahan atau konfrontasi, dan dengan menanggapi dengan kebaikan, Anda memutus siklus negatif tersebut. Sikap ini dapat membuat penyerang merenungkan tindakan mereka, dan dalam beberapa kasus, bahkan ia mempertimbangkan kembali perilaku mereka. Kebaikan juga memiliki efek positif pada diri Anda sendiri. Memilih untuk bersikap baik, bahkan di hadapan rasa sakit, mempromosikan rasa kedamaian batin dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Anda menunjukkan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda mampu mengendalikan reaksi Anda dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Anda. Terlepas dari keadaan eksternal, menanggapi dengan kebaikan tidak berarti membiarkan orang lain memperlakukan Anda dengan buruk. Itu adalah cara untuk menetapkan batasan yang tidak memperparah konflik. Anda dapat bersikap tegas dan baik hati, pada saat yang sama, membuatnya jelas bahwa Anda tidak menoleransi ketidaksopan, tetapi memilih untuk tidak menanggapi dengan agresif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Stokisme yang menghargai, menjaga ketenangan, dan rasionalitas dalam menghadapi kesulitan. Jika Anda dan saya menanggapi dengan kebaikan, kita melatih kendali atas emosi dan tindakan kita. Ini yang merupakan pilar dari filsafat Stokisme. Nomor 3. Cari keadilan bukan dendam. Saat seseorang menyakiti Anda, reaksi alami yang paling mungkin adalah ingin membalas. Tetapi cara yang lebih efektif dan konstruktif untuk merespons adalah mencari keadilan. Memilih untuk menyelesaikan situasi melalui cara-cara yang adil dan legal. Daripada mengambil hukum ke tangan sendiri, ini menunjukkan kedewasaan dan penghormatan terhadap aturan hukum. Mencari keadilan berarti mengandalkan otoritas yang kompeten, sistem hukum atau prosedur institusional. Untuk menyelesaikan masalah ini bisa termasuk mengajukan keluhan resmi, mencari mediasi, atau berkonsultasi dengan pengacara, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran. Jalan ini tidak hanya menawarkan resolusi yang tidak memihak, tetapi juga melindungi Anda dari potensi konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari balas dendam pribadi. Misalnya, jika Anda menjadi korban fitnah di tempat kerja, alih menghadapi penyerang secara agresif, pendekatan yang lebih bijaksana adalah mendokumentasikan bukti dan membawa kasus tersebut ke sumber daya manusia atau bahkan ke sistem peradilan jika perlu. Ini tidak hanya menjaga integritas Anda, tetapi juga dapat menghasilkan konsekuensi yang sesuai bagi penyerang berdasarkan hukum dan kebijakan organisasi. Memilih keadilan daripada balas dendam, sejalan dengan prinsip-prinsip Stokisme tentang rasionalitas dan pengendalian diri. Stokisme mengajarkan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan akal sehat dan kebajikan, daripada dipandu oleh emosi destruktif, seperti kemarahan atau keinginan untuk membalas dendam. Mencari keadilan adalah tindakan disiplin dan kebijaksanaan, berfokus pada menyelesaikan masalah dengan cara yang etis dan seimbang. Selain itu, dengan mencari keadilan, Anda mempromosikan lingkungan yang lebih adil dan aman untuk semua orang di sekitaran Anda. Ketika individu tahu bahwa perilaku merugikan akan diperlakukan secara adil dan legal, ada kemungkinan yang lebih besar bahwa perilaku semacam itu akan dihindari di masa depan. Nomor 4. Tetapkan batasan yang jelas. Mengkomunikasikan batas Anda dengan tegas menunjukkan bahwa Anda tidak menoleransi ketidaksopanan dan bahwa Anda menghargai kesejahteraan emosional. Anda menetapkan dan mengekspresikan batasan ini adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan cara efektif untuk melindungi diri Anda dari perilaku berbahaya. Ketika Anda menetapkan batasan, Anda memberitahu orang lain tentang apa yang dapat diterima dalam hubungan Anda. Ini membantu mencegah rasa sakit di masa depan
dengan menjelaskan tindakan atau kata-kata apa yang tidak akan Anda toleransi. Misalnya, jika seseorang sering membuat komentar merendahkan tentang Anda, penting untuk mengatakan dengan tegas, "Saya tidak menerima Anda berbicara kepada saya." Dengan cara itu, Anda mengkomunikasikan batas Anda dengan tegas, namun sopan, dan tidak berarti menjadi kasar atau agresif. Anda bisa menjadi tegas tanpa kehilangan ketenangan atau kebaikan mengatakan "saya merasa tidak dihormati ketika Anda melakukan itu, dan saya perlu Anda berhenti," adalah contoh bagaimana Anda bisa menetapkan batasan dengan jelas dan langsung. Selain melindungi kesejahteraan, Anda menetapkan batasan yang jelas, juga mengajarkan orang lain untuk menghormati Anda. Seringkali orang menguji batas kita untuk melihat sejauh mana mereka bisa pergi. Dengan konsisten dan tegas dalam menegakkan batasan Anda menunjukkan bahwa Anda serius tentang bagaimana Anda ingin diperlakukan. Pemikiran Stoik juga bisa diterapkan di sini. Para filsuf Stoik percaya akan pentingnya mempertahankan martabat dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Menetapkan batasan adalah cara untuk menjaga martabat tersebut, karena Anda menjaga diri Anda sendiri dan tidak membiarkan orang lain mempengaruhi keadaan emosional Anda secara negatif. Nomor 5. Fokus pada solusi bukan masalah. Cara yang efektif untuk merespons orang yang menyakiti Anda adalah dengan fokus pada mencari solusi praktis, daripada terus memikirkan apa yang telah terjadi. Dengan fokus pada solusi, Anda menghindari pengaruh negatif dari rasa dendam dan kemarahan, serta bekerja secara proaktif untuk menyelesaikan situasi dengan cara yang konstruktif. Jika seseorang menyakiti Anda, wajar merasa kesal dan ingin terus membicarakan masalah itu. Namun, terlalu banyak fokus pada masalah dapat memperburuk perasaan negatif dan mencegah kemajuan nyata. Sebaliknya, mencoba memahami akar masalah dan mencari cara untuk menyelesaikannya dapat mengubah situasi negatif menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Misalnya, jika seorang rekan kerja membuat komentar yang menyinggung, jangan bereaksi dengan marah atau terpaku pada apa yang dikatakan. Anda bisa menangani situasi dengan bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan ini tidak terjadi lagi? Atau bagaimana kita bisa memperbaiki komunikasi kita untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan? Pendekatan seperti ini tidak hanya menunjukkan kedewasaan dan pengendalian diri, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif. Sikap ini yang fokus pada solusi, selaras dengan prinsip-prinsip Stoikisme yang menekankan pentingnya mengendalikan reaksi kita dan fokus pada apa yang dapat kita ubah. Stoikisme percaya bahwa dengan mengarahkan energi kita pada tindakan konstruktif, kita dapat mempertahankan ketenangan pikiran dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Pendekatan ini juga membantu mengubah cara berhubungan dengan menunjukkan bahwa Anda lebih fokus pada menyelesaikan masalah daripada mempertahankan konflik. Anda dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan membuka saluran komunikasi yang lebih efektif. Ini bisa menghasilkan pemahaman yang lebih baik satu sama lain dan mungkin hubungan yang lebih kuat dan lebih hormat. Nomor 6. Gunakan humor. Menanggapi dengan lelucon atau komentar cerdas dapat meredakan ketegangan. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak mengambil penghinaan itu dengan serius dan tidak mudah terguncang olehnya. Humor memiliki kekuatan untuk mengubah dinamika interaksi, mengubah momen konfrontasi menjadi situasi yang lebih mudah dihadapi dan ringan. Ketika Anda menanggapi dengan humor, Anda mematahkan siklus negativitas yang ingin diciptakan oleh orang lain. Seringkali, mereka yang menyakiti Anda mengharapkan reaksi marah atau sedih,
dan dengan menanggapi secara humoris, Anda membingungkan penyerang dan mengurangi dampak penghinaan tersebut. Pendekatan ini bahkan bisa membuat orang tersebut merenungkan tindakannya dan menyadari betapa sia-sianya upaya mereka untuk menyakiti Anda. Selain itu, menggunakan humor menunjukkan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Ini berarti bahwa Anda dapat mempertahankan kendali atas emosi Anda dan memilih respon yang tidak hanya melindungi ketenangan pikiran Anda, tetapi juga dapat meredakan situasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Humor dapat menjadi alat yang kuat untuk menetapkan batasan dengan cara yang ringan dan efektif, tanpa harus terlibat dalam konfrontasi langsung. Misalnya, jika seseorang membuat komentar yang tidak menyenangkan tentang Anda, hadapi dengan respon humoris, dan mengubah semua kritik itu dengan pikiran humoris, agar lawan Anda merasa bahwa Anda sedang tidak meresponnya dengan serius. Menjadikan sebuah momen tawa menunjukkan bahwa Anda tidak mau mengambil penghinaan tersebut dengan serius. Sikap ini tidak hanya melindungi harga diri Anda, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menangani situasi sulit secara konstruktif. Perspektif stoik juga bisa diterapkan di sini, karena stoikisme percaya akan pentingnya menjaga ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Menggunakan humor adalah cara untuk menunjukkan bahwa Anda di atas provokasi yang remeh dan lebih memilih merespons dengan cara yang menjaga ketenangan batin Anda. Nomor 7. Kembangkan ketahanan diri. Untuk mengembangkan keterampilan vital, ini penting untuk berlatih refleksi diri, meluangkan waktu untuk memikirkan pengalaman dan emosi. Anda memahami bagaimana dan mengapa situasi tertentu mempengaruhi Anda dan bisa membantu Anda mengembangkan cara menghadapinya yang lebih efektif. Selain itu, mempertahankan perspektif positif, mencoba melihat tantangan sebagai peluang pertumbuhan, memperkuat kemampuan Anda untuk menangani masalah di masa depan. Ada pula membangun jaringan dukungan dari teman, keluarga, atau profesional, juga penting selama masa sulit. Berbicara dengan seseorang yang Anda percayai dapat membantu memproses perasaan dan menemukan solusi. Merawat kesehatan fisik dan mental Anda dengan berolahraga, menjaga pola makan seimbang, dan memastikan tidur yang cukup adalah dasar untuk mempertahankan ketahanan diri. Aktivitas seperti meditasi dan mindfulness dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kejernihan mental. Menetapkan tujuan realistis, memberi Anda rasa, tujuan, dan arah bekerja dalam langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan diri Anda. Lebih jauh lagi, belajar dari pengalaman, melihat setiap kesulitan sebagai pelajaran, memungkinkan Anda menerapkan pengetahuan tersebut di masa depan. Perspektif stoik menekankan pentingnya menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan berfokus pada bagaimana mengendalikan reaksi kita. Mengembangkan ketahanan diri adalah cara untuk menginternalisasi filosofi ini karena memungkinkan Anda mempertahankan ketenangan dan stabilitas, bahkan dalam menghadapi provokasi dan penghinaan ketika Anda tangguh. Penghinaan kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi Anda secara mendalam. Anda dapat pulih lebih cepat dan terus maju tanpa membiarkan negativitas orang lain menentukan keadaan emosional atau tindakan Anda. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup Anda, tetapi juga menunjukkan kekuatan batin yang menginspirasi rasa hormat dan kekaguman. Nomor 8. Hindari konfrontasi yang tidak perlu. Menyadari kapan lebih baik untuk menarik diri dari situasi daripada terlibat dalam konfrontasi dapat menjadi demonstrasi kebijaksanaan dan pengendalian diri dalam banyak keadaan. Bersikeras pada konfrontasi dapat memperburuk situasi, meningkatkan stres dan emosi negatif tanpa membawa resolusi yang positif.
Dengan memilih untuk menarik diri dari potensi konflik, Anda memprioritaskan ketenangan pikiran dan kesejahteraan emosional Anda. Ini tidak berarti bahwa Anda menerima penghinaan atau tunduk pada perilaku tidak pantas orang lain. Sebaliknya, ini berarti Anda memilih untuk tidak memberi makan negativitas dan permusuhan. Menjaga energi Anda untuk situasi yang benar-benar penting, menghindari konfrontasi yang tidak perlu, memerlukan kebijaksanaan dan pemahaman yang jelas tentang prioritas dan batasan Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah konfrontasi tersebut benar-benar akan membawa solusi, atau hanya merupakan reaksi spontan terhadap rasa sakit? Seringkali dengan merenungkan situasi, Anda akan menyadari bahwa respons terbaik adalah hanya berjalan pergi dan tidak melanjutkan diskusi. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Stokisme yang menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan rasionalitas dalam menghadapi kesulitan. Stokisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, reaksi dan sikap kita sendiri, dan melepaskan apa yang tidak bisa kita ubah, seperti perilaku orang lain. Ketika Anda menghindari konfrontasi yang tidak perlu, Anda menunjukkan kedewasaan emosional, dan pengendalian diri ini tidak hanya melindungi kedamaian batin Anda, tetapi juga dapat membingungkan penyerang, yang seringkali mengharapkan reaksi defensif atau agresif dari Anda. Dengan menarik diri berdasarkan martabat, Anda mempertahankan integritas Anda, dan menunjukkan bahwa Anda tidak mudah terguncang oleh provokasi. Nomor 9. Perbaiki diri secara terus-menerus. Anda harus terus mencari cara untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan Anda adalah cara yang sangat dan cukup efektif untuk menunjukkan bahwa Anda tidak terpengaruh secara negatif oleh tindakan atau kata-kata orang lain. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya memperkuat diri sendiri, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas tentang ketahanan dan ketekunan. Ketika Anda mengarahkan energi Anda ke pengembangan diri, baik melalui pendidikan, keterampilan baru, aktivitas fisik, atau hobi, Anda sedang membangun versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih percaya diri. Fokus pada perbaikan diri ini mengubah rasa sakit menjadi motivasi, mengubah apa yang bisa menjadi pengalaman negatif menjadi pendorong untuk pertumbuhan. Lebih jauh lagi, memperbaiki diri sendiri menunjukkan bahwa Anda tidak membiarkan sikap negatif orang lain menentukan siapa Anda atau bagaimana perasaan Anda. Dengan fokus pada tujuan dan aspirasi Anda sendiri, Anda membangun rasa tujuan dan arah yang melampaui upaya apapun untuk meruntuhkan diri Anda. Tindakan perbaikan diri ini adalah bentuk balas dendam, diam, dan efektif, menunjukkan bahwa Anda kebal terhadap upaya untuk menyakiti Anda. Pendekatan ini juga sangat berakar pada prinsip-prinsip Stokisme. Stokisme percaya bahwa kita harus fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, tindakan dan reaksi kita sendiri, dan melepaskan apa yang di luar kendali kita. Seperti perilaku orang lain dengan memperbaiki diri sendiri, Anda sedang melatih kendali ini dan mengembangkan kehidupan yang penuh dengan keunggulan dan kebajikan. Misalnya, jika seseorang membuat kritik yang merusak tentang keterampilan profesional Anda, alih-alih merasa terpuruk, Anda bisa berinvestasi dalam kursus workshop atau proyek yang meningkatkan kompetensi Anda. Dengan mencapai tingkat kesuksesan dan kompetensi baru, Anda membuktikan pada diri sendiri dan orang lain bahwa Anda mampu mengatasi kesulitan dan bangkit lebih kuat. Nomor 10. Refleksi sebelum membuat keputusan. Mengambil momen untuk berpikir sebelum merespons, menghindari reaksi spontan yang bisa memperburuk situasi dan membawa konsekuensi negatif, adalah suatu pendekatan untuk mempromosikan ketenangan dan rasionalitas. Memungkinkan Anda memilih tindakan terbaik berdasarkan logika daripada emosi sesaat. Ketika seseorang menyakiti Anda, reaksi alami mungkin segera
dan penuh dengan emosi seperti kemarahan, frustrasi, atau kesedihan. Namun reaksi spontan ini seringkali memperburuk situasi dan dapat menyebabkan konflik yang lebih besar. Dengan berhenti sejenak dan merenung, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk menilai situasi dengan lebih jelas dan objektif. Untuk melatih refleksi ini, pertimbangkan beberapa pertanyaan sebelum merespons. Apa tujuan dari respons saya? Apakah ini akan menyelesaikan masalah atau hanya meningkatkan konflik? Bagaimana saya bisa mengungkapkan perasaan saya dengan cara yang mempromosikan solusi daripada menciptakan masalah lebih lanjut? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu mengarahkan respons Anda ke arah yang konstruktif dan efektif. Perspektif stoik sangat berguna dalam konteks ini. Stokisme mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan dan pengendalian emosi dalam segala situasi. Refleksi sebelum membuat keputusan adalah cara untuk menerapkan filosofi ini. Dalam praktik dan dengan melakukannya, Anda sedang melatih pengendalian diri dan mencegah emosi sesaat mendominasi tindakan Anda. Misalnya, jika seseorang menghina Anda dalam momen kemarahan, alih-alih langsung merespons dengan serangan balik verbal, Anda bisa memilih untuk menarik napas dalam-dalam, memikirkan apa yang benar-benar ingin Anda komunikasikan, dan kemudian merespons dengan tenang dan tegas. Ini tidak hanya menghindari eskalasi konflik, tetapi juga menunjukkan kedewasaan Anda dan kemampuan untuk mempertahankan ketenangan di bawah tekanan. Lebih jauh lagi, pendekatan ini dapat menghasilkan hasil jangka panjang yang lebih baik. Respons yang dipikirkan dengan baik cenderung lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dan menjaga hubungan mereka, menunjukkan bahwa Anda menghargai komunikasi yang sopan dan berkomitmen untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan cara yang beradab. Akhir kata, semoga Anda menikmati video ini, dan jika Anda telah sampai di akhir dari perjalanan ini, tulis kebijaksanaan berlapis baja di kolom komentar. Dan jika Anda baru di saluran channel ini, silakan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.